Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-mab'uthi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sadaqallahul azim wa saddaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin asyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fadilatul mukarramin wal mukarramat, segenap para asatid wa ustadzat, para tokoh masyarakat, para hujjaj, wabil khusus segenap keluarga besar Majelis Ta'lim Al-Ikhlas, Perumahan Grand Permata Sepatan, mulai dari pengurus, ketua sampai jajarannya, yang mudah-mudahan mereka semua selalu diberikan panjang umurnya oleh Allah, dijaga kesehatannya, diberikan afiat, dan tentunya diberikan kesuksesan. Anak-anak yang mereka didik semuanya menjadi saleh dan salehah. Tidak lupa para pemerintah, aparatur baik sipil maupun TNI, dimulai dari Bapak RT, RW, Lurah, dan seterusnya. Para hadirin, bapak-bapak, ibu-ibu, yang mudah-mudahan kita berkumpul di malam Ahad ini, kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga perkumpulan kita ini menjadi perkumpulan yang disaksikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap dan memohon kepada Allah, selepas ini acara, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Kesalahan-kesalahan kita dimaafkan oleh Allah, dan di nanti waktu berikutnya kita menjadikan pribadi yang lebih baik lagi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kalimat yang pertama, marilah sama-sama kita mengagungkan dan memuliakan kebesaran Allah, bahwa pada saat ini kita yang hadir berkumpul di Majelis Ta'lim Al-Ikhlas bisa hadir bersama atas izin dari Allah Ta'ala. Kaki kita dibuat ringan sama Allah untuk berkumpul di majelis yang mulia. Hati kita diberikan kelapangan oleh Allah. Walaupun pada malam Ahad ini mungkin sebagian kita ada acara yang begitu luar biasa, tapi karena ini yang mengundang adalah Allah,
jarak di antara kita baik yang jauh ataupun dekat dikumpulin sama Allah di saat ini untuk memperingati Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan nikmat yang begitu luar biasa ini, kita manfaatkan waktu kita untuk bersilaturahim sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silaturahim yang memiliki nilai kemuliaan yang begitu mahal dari Allah, sehingga kita yang berkumpul pada saat sekarang ini, mudah-mudahan hati kita yang sempit dilapangkan oleh Allah, urusan kita yang susah diberikan kemudahan oleh Allah. Di antara kita yang belum dapat jodoh, mudah-mudahan dimudahkan jodohnya oleh Allah. Yang belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan kelancaran keturunannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang punya istri satu, saya doakan istiqomah atu aja. Amin ya Rabbal. Bapak-bapak tawa aja itu. Bapak ibu sekalian yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, saat ini kita telah berada di penghujung bulan Sya'ban. Namun dengan begitu semangatnya Majelis Taklim Al-Ikhlas ini membuat sebuah rencana sudah berbulan-bulan kita berkumpul bersama ini memperingati Isra dan Mi'raj. Kalau berbicara masalah kecocokan, rasa-rasanya kurang tapi cocok. Betul nggak? Enaknya ini kita ngomong judulnya bukan Isra Mi'raj, tapi targhib wa tarhib bulan suci Ramadan. Lalu ngapa ini kita ngadainnya sekarang? Majelis Taklim Al-Ikhlas mewujudkannya untuk waktu-waktu sekarang. Padahal dalam waktu dekat kita bakalan menyambut bulan suci Ramadan. Ini tidak lain, ada sebuah rasa kerinduan, ada cinta yang begitu mendalam. Bukan karena faktor iri, di masjid yang lain Isra Mi'raj, di musalla yang lain Isra Mi'raj, Majelis Taklim Al-Ikhlas baru Isra Mi'raj. Sadarnya bukan itu, karena kita yang hadir pada saat sekarang ini sadar betul kita adalah bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tuangkan rasa cinta dan kerinduan kita dengan Rasulullah. Walaupun udah masuk bulan Sya'ban, Isra Mi'raj tetap kita adakan, insya Allah. Makanya saya kutip nih dikit biar kita pada ingat semua. Saya ulang lagi ini cerita Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya Al-Bidayah wan Nihayah. Kitab-kitab beliau ini udah diringkas dalam bentuk ikhtisar oleh para ulama. Satu ketika baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam posisi istirahat tidur-tiduran. Berarti belum tidur beneran, betul gak? Kan kalau orang kita itu kalimat diulang-ulang kagak beneran, betul gak? Ono pohon mangga
Kita kumpulin, ada anggur, ada apa lagi tuh? Ada jeruk, ada mangga, ada rambutan. Kita nyebutnya biasanya apa? Buah-buahan. Betul nggak? Itu kalau buah-buahan, buahnya bener apa kagak? Buah-buahan, buahnya bener apa kagak? Kagak bener. Yang bener itu buah anggur, buah mangga. Sama Nabi satu ketika lagi tiduran. Berarti Nabi tidur apa kagak? Kagak. Nabi tiduran menjelang bulas. Tidur Nabi pakai adab. Tidur Rasulullah pakai akhlak. Tidurnya muttaji'an, dalam posisi miring. Tidur yang dibenerin sama Islam cuma dua: miring lambung ke kanan tempel ke bumi, atau miring ke kiri lambung kiri ditempel ke bumi. Kiblat kita di mana nih? Mana kiblat? Oh, kiblat soalnya di belakang saya. Berarti ini saya ngadepin Bapak ke arah timur ya, betul nggak? Berarti saya ngadepin Bapak ngadepin ngarah Ngetan ya. Ngetan mana? Ngetan, Ngulon, Ngetan, Ngidul, Ngulon, Ngalor, betul nggak? Itu kita tidur. Nabi semenjak dididik sama Allah tidurnya miring. Pala Rasulullah adanya di ngalor, kakinya ada di ngidul. Betul ya Bu? Miring. Tidur posisi seperti jenazah yang dimasukkan ke dalam liang lahat. Kenapa tidur Nabi sampai kayak begitu? Dikatakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Al-Imam Ghazali, tidur yang dilakuin oleh Rasulullah adalah tidur kebiasaan para nabi, para rasul, dan orang-orang soleh. Bu, sehat Ibu? Udah makan belum? Tenang sama panitia, ntar ada beseknya. Ada langkah nomor kedua, ini tidur yang dianjurkan oleh ulama. Tidur orang-orang sehat, palanya ngadap ngidul, kakinya ngadap ngalor, lambung kirinya ditaruh di atas bumi. Selain dari itu nggak dianjurin. Tidur celentang. Oh, celentang. Yang kagak boleh kan tidur telentang dong. Kalau tidur telentang, tidurnya sebari nelentang. Betul gak? Tidur yang kagak dibolehin dua: satu tidur telentang, kedua tidur tengkurap. Telentang itu tidurnya orang-orang yang kagak dianjurin sama Allah. Rata-rata orang yang doyan tidur telentang gampang kena rep-repan. Betul gak? Ama tidur tengkurap, tidurnya syaitan. Pak, kita tidur modelnya kayak gimana itu? Nggak ada modelnya. Allah. Pokoknya kalau kita mau ngikutin Nabi, yang modelnya kayak begitu baik dah. Tidurnya miring, mau kanan mau ke arah kiri. Itu tidur yang dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lagi tidur-tiduran ini Rasulullah, datang dua malaikat Allah yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
malaikat Jibril dan malaikat Mikail seraya membawa tugas dari Allah. Ya Muhammad gum, ya Rasulullah ayo bangun. Nabi tidur-tidurannya disuruh bangun. Nah, kalau saya ceritain riwayatnya, rebahan Nabi di mana? Dua tempatnya yang sering diajuin sama ulama. Satu, Nabi rebahannya di Hijr Ismail. Yang satu lagi, Nabi rebahannya di rumah sepupunya yang bernama Ummu Hani binti Abi Thalib, saudara kandung daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum ajma'in. Dibawa itu Rasulullah ke dalam sebuah sumur Zam-Zam bersama malaikat Mikail alaihissalam. Dibelah dada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dibelahnya dada Nabi untuk yang keempat kalinya, saudara. Nabi paling banyak dioperasi, Bang. Ya. Kalau sekarang kenanya operasi sesar gitu. Betul nggak? Kalau orang sepatan ngomongnya operasi sesar kali. Dibelah tuh dada Nabi yang keempat kalinya. Karena Nabi pertama kali dibelah dadanya sebelum umur 2 tahun. Di bawah asuhan Sayyidatuna Halimatus Sa'diyah. Nabi menjelang belah balik, dibelah lagi dada Rasulullah. Nabi menjelang dilantik menjadi Nabi dan Rasul, dibelah lagi dada Rasulullah. Sampai Nabi mau diberangkatkan Isra dan Mi'raj, dadanya dibelah lagi oleh malaikat Jibril alaihi. Makanya manusia satu-satunya yang kagak punya bayangan Nabi Muhammad. Satu-satunya manusia yang gak punya bayangan hitam, giliran kelihatan sama pantulan cahaya matahari, itu hanyalah Rasulullah sallallahu alaihi. Sebagaimana dikatakan bi khalqihi ka'amami ru'yatin sabatat wa la yura atru baulin minhu bi alani wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad nasat wa la yura dhilluhu fi syamsi dhu fatali. Nabi kalau jalan siang itu bayangannya kagak ada. Kalau kita jalan di waktu siang, demi Allah bayangan kita pasti ada. Sebagai tanda nyawa kita masih ada. Ya Pak, ngaji dulu dah kita. Yang mau angob silakan angob, yang penting beres itu ngopi. Gitu ya. Mau ngaji mah kan bawaannya kagak betah baik. Duduk aja kita mau berapa jurus duduk. Betul nggak? Udah nyender, sila, lonjoran. Untung aja kagak tengkurap gitu ngaji. Bener apa kagak? Ini kita ceritain ini Rasulullah. Luar biasa. Maka tercatat di dalam Siratul Nabawiyah berapa banyak ribuan dari para ulama yang menceritakan kisah perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada 21 titik di dunia Rasulullah dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam untuk bersilaturahim terhadap tempat-tempat yang berkah yang menjadi napak tilas para nabi dan rasul. Nabi pertama dibawa ke dalam Ardun Thaibah. Ardun Thaibah itu yang sekarang disebut dengan Madinah Al-Munawwarah. Kata malaikat Jibril, "Shalli ya Muhammad rakaatain." Salatlah engkau wahai Muhammad 2 rakaat di tempat ini. Rasulullah pun salat 2 rakaat. Kelar Nabi salat 2 rakaat, Nabi dibawa kembali oleh malaikat Jibril alaihissalam ke negeri Madian yang menjadi napak tilas Nabi Allah Musa alaihissalam. Dibawa lagi Rasulullah ke daerah Bethlehem, tempat
kelahiran Nabi Allah Isa alaihissalam di bawah pohonan buah kurma yang melahirkan waktu itu Sayyidatuna Maryam bintu Imran, lahirlah seorang putra yang diberikan nama Isa. Nabi sholat 2 rakaat keliling doa Nabi. Allah, puncaknya di bumi, Nabi di Baitul Muqaddas, Nabi di Masjidil Aqsa. Udah ditungguin 124.000 para nabi dan rasul. Nabi Adam ada di situ, Nabi Musa ada di situ, Nabi Nuh ada di situ. Assalam yang berbentuk manusia, karena Nabi Isa belum dicabut nyawanya oleh Allah. Nabi Adam jasad kasarnya masih ada, berjumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isra dan Mi'raj ada badan ada ruhnya. Nabi Isra dan Mi'raj pakai sendal. Makanya ulama Mesir namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani berkata, saking mulianya Rasulullah sampai-sampai diundang oleh Allah Isra dan Mi'raj, kejumpaan dia bertemu dengan Allah itu Nabi posisinya make sandal. Keren ya? Sendal kita kata ulama, kalau sendal Nabi diakurin ama kemuliaan manusia sealam semesta, maka demi Allah masih muliakan sendal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena sendal yang dipakai oleh Nabi adalah sendal yang pernah dibawa oleh Nabi berjumpa dengan Allah subhanahu. 124.000 Nabi dan Rasul bermakmum dengan Rasulullah, dan Rasulullah menjadi imamnya atas perintah malaikat Jibril alaihissalam dan atas perintah Allah subhanahu. Selesai Rasulullah sholat, mulailah Nabi bermi'raj, dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam menembus langit pertama, berjumpa dengan Nabiullah Adam alaihis. Nabi Adam punya tinggi kurang lebih 60 meter. Nabi Adam punya tinggi 30 meter. Kalau di dalam bahasa Qasasul Anbiya situna dira'at, ada 60 hasta. Satu hasta itu setengah meter, berarti 60 hasta 30 meter. Tinggi apa enggak tuh? Woi, babak moyang kita punya tinggi 30 meter. Tinggi apa tinggi? Lebar badannya 12 meter. Woi, babak kita kalau malam ini diundang Isra Mi'raj nggak kebagian duduk kita. Ya Pak, Nabi Adam anaknya 60, sekali beranakin Sayyidatina Hawa anaknya kembar mulu. Dulu belum ada dokter sama bidan, sekali beranak modal dehem doang udah lahir. 60 ya, tinggi 30 meter, lebar badan 12 meter, anaknya 60 orang. Kok bisa segede itu Nabi Adam? Ya iyalah, sepatan kan dulu belum ada. Betul ya? Manusia atu-atunya di dunia waktu itu Nabi Adam doang sama anak keturunannya, umurnya 940 tahun. Umur kita berapa? 50 aja udah ngap-ngapan gitu. Betul gak? Orang sekarang punya umur gocap, jalan kaki aja udah ngap-ngapan dia. Bapak moyang kita dikasih umur sama Allah 940 tahun yang lalu.
Banyak apa dikit itu umur? Masya Allah. Kira-kira bapak mau punya umur segitu? Jangan mau pak. Makanya kalau doa minta panjang umur, tapi bilang juga sama Allah, ya Allah jangan panjang-panjang juga ya Allah umur saya. Lo tahu-tahu kebablasan dikasih umur 200 tahun. Lah bapak jadi aki-aki bengong baik dewe kan. Iya, teman udah pada mati semua, kagak ada timpalannya. Ya bang ya, bener nggak? Panjang banget jangan, pendek banget juga jangan. Kira-kira itu kayak begitu. Ketemu Nabi di langit pertama sama Nabi Adam, kata malah Nabiullah Adam alaihissalam, manil kharij, siapa yang di luar situ? Kata malaikat Jibril alaihissalam, ana Jibril. Wa man ma'aka, lalu siapa orang yang bersamamu itu? Wahai Jibril, ibnu Saleh, anak soleh, orang baik. Maka dibukakanlah itu pintu pertama oleh Nabiullah Adam alaihissalam sambil mengucapkan marhaban bibni saleh, selamat datang anakku yang saleh, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ini kita ceritain sampai jam berapa ini gitu bro? Bapak jangan curang sama saya gitu ya. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, itu masing-masing langit itu ada nabinya semua Pak. Puncaknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjumpa, ketemu langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bayangin deh, Nabi ketemu Allah pakai sendal, Masya Allah. Sampai Allah berfirman kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Qul at-tahiyyat al-mubarakat as-salawatu tayyibatu lillah, assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Rasulullah bersabda, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi jumpa Allah, Nabi bawa hadiah dari Allah, salat